Salam, segala salam. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibat Pangriksa. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kembali jumpa dengan saya Nyimas Ratu Dewi Larasati dan narasumber kita Kakang Prabu. Kang Raga ya, Kakang Prabu. Siap. Salam sehat selalu, Akang. Sehat selalu. Ya. Kita lanjut ya, Kang. Pembahasan yang kemarin itu. Oh, silakan. Saya nggak mau basa-basi, Kang. Siap. Kang Raga, saya melihat tayangan Kang Raga yang pas sendiri itu loh, Kang. Saya perhatikan terus, menarik untuk saya bahas di episode kali ini. Jadi akan menerangkan bahwa akar kecaruk marukan bangsa ini yang multidimensi. Nah, itu sebenarnya berakar dari keyakinan bangsa kita yang istilahnya sudah tidak ada lagi gitu, Kang Raga. Nah, tolong dipertegas dan diperjelas biar saya dan pemirsa yang melihat tayang ini semakin jelas. Mangga, Kakak. Akar permasalahan bangsa kita. Hilangnya keyakinan. Kenapa bangsa ini menjadi carut marut yang multidimensi, yang multidimensi kehidupan. Betul. Itu karena keyakinan. Iya. Iya. Karena keyakinan ini kan energi terbesar. Betul. Dalam hidup dan kehidupan ini kan ada di keyakinan. Sepakat. Benar kan? Siap. Ya, setuju ya? Setuju Bahwa keyakinan ini merupakan energi terbesar dalam hidup dan kehidupan ini, dimana kalau kita tidak memiliki keyakinan maka rapuhlah, kehilangan arah, ya kan? Iya. Hidup kita menjadi rapuh. Nah, selama ini keyakinan yang terbentuk oleh olah atau belajar dari agama, ya kan? Ini kan sudah berjalan berapa ratus tahun? 500 lebih ya. 500 tahun lebih lah ya. Siap. Khususnya di bangsa kita ya. Kita berbicara bangsa kita sendiri ya. Betul. Ratusan tahun lah. Ratusan tahun. Mengolah ilmu agama. Ya, ajaran-ajaran agama diolah untuk membentuk suatu keyakinan dan kepercayadirian. Betul. Nah, realitanya yang terjadi, kehidupan semakin kesini semakin carut marut, ya kan? Berarti dengan ilmu agama ini bisa dibilang gagal membentuk keyakinan. Siap. Masyarakat bangsa ini, ya kan? Karena agama itu sendiri juga sebetulnya bukan produk dalam negeri, bukan produk pribumi Nusantara, bukan, ya kan? Karena memang realitanya agama ini kan dari luar ya, bukan merupakan keyakinan bangsa pribumi Nusantara. Siap. Ya kan? Dari luar, dari bangsa lain. Siap. Baik dari Arab, ya, budaya dari India, ya kan? Nah, dari luar. Jadi yang namanya kepercayadirian ya ataupun keyakinan diri itu kan otomatis ya dari bangsa kita sendiri kan? Siap. Dari diri sendiri gitu loh. Jati diri ya. Dari jati diri bangsa ini gitu loh. Ya. Nah, agama lemah ya kan, tidak berhasil membentuk keyakinan ya. Membentuk keyakinan masyarakat bangsa ini menjadi lebih baik ya, lebih kehidupan menjadi lebih harmonis, lebih bahagia ya kan, tatanan kehidupan menjadi baik, menjadi rapi ya kan, menjadi indah dan sebagainya ya. Ini justru kehidupan menjadi carut marut. Realitanya yang terjadi seperti fakta, itu ya? Fakta realitanya ya. Fakta. Mau membantah kan faktanya seperti ini. Faktanya seperti itu gitu loh. Artinya bahwa visi misi agama selama sekian ratus tahun di kehidupan bangsa dan negara ini itu gagal ya kan? Gagal. Begitupun dengan budaya. Karena keyakinan ini kan berkaitan dengan itu, ya kan? Dengan agama, dengan budaya, dan yang asli pribumi Nusantara tentunya adat.
Adat, siap. adat ya kan, adat pribumi Nusantara. Siap. Jadi kalau sudah gagal semua, ya kan, negara gagal membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, realitanya kehidupan seperti ini, ya kan, gagal. Agama pun gagal, budaya pun gagal. Ya. Otomatis ya harus kembali kepada keyakinan asli atau murni pribumi Nusantara ini, yaitu berupa adat pribumi Nusantara ya, yang bukan merupakan kearifan lokal. Tapi adat. Ya, kalau adat kearifan lokal ini kan ada adat suku bangsa, ya kan, mungkin adatnya orang Jawa, adatnya orang Sunda, adatnya orang orang Bugis, ya kan? Ini kearifan lokal. Itu masuknya kearifan lokal. Masuk budaya juga itu. Ya, masuknya budaya. Masih masuk ke budaya gitu ya. Adat kearifan lokal. Yang dimaksud di sini adalah adat pribumi Nusantara. Jadi sebelum adanya matahari. Ya. Jadi kehidupan masih gelap gulita. Masih ibu. Ya, kehidupan masih gelap gulita. Ya, belum ada matahari. Ya, itu adat sudah ada di situ. Berarti usianya 0 tahun dong. 0 tahun ya, 0 tahun. Jadi kalau adat itu 0 tahun. 0 tahun. Ya, budaya sekian tahun. Agama. Ya. Jadi begini Bu tanya. Negara ini terlahir dari agama. Agama terlahir dari budaya. Budaya terlahir dari adat. Gitu loh. Jadi makanya negara ini dikalahkan oleh agama. Oh, ya kan? Siap. Ya kan? Karena negara itu dilahirkan oleh iya, agama. Karena negara ini anaknya dari agama. Negara anaknya ya, dari kan? agama. Ya kita bicara bangsa ini ya, negara ini ya, negara Indonesia ya. Agama dulu kan masuk. Agama masuk. Ya, baru ada negara. Ada negara. Negara kan baru, ya kan? Dari tahun 45 ya. Betul. Ya. Nah, sebelum agama yang termasuk di sini adalah agama Islam. Ya. Sebelum ada agama, ada budaya. Hindu dan Buddha ini masuk budaya. Jadi masuk budaya. Ya, masuk budaya. Siap. Ya kan? Nah, budaya dulu. Baru melahirkan agama gitu loh, ya kan? Agama. Nah, sebelum ada budaya, adat dulu. Jadi adat pribumi asal muasalnya 0 tahun gitu. Asal muasal yang merupakan 0 tahun tadi. Ya. Siap. Jadi ya, untuk bisa mengembalikan jati diri bangsa sebagai bangsa besar, bangsa yang dihormati dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain, ya harus kembali ke adat. Ya, harus kembali ke adat gitu, ya kan? Nah, kembali ke adat, ya adat pribumi Nusantara. Nah, siapa yang di sini bisa berbicara adat, yang membawa adat gitu kan? Yang memegang adat gitu. Ya, di sini. Ya, dalam hal ini adalah yang sejauh ini yang saya ketahui, yang saya pahami karena saya juga sudah keliling ya, itu hanyalah Syah Bandar Karimadi. Pak Buron Candradimuka Syah Bandar Karimadi. Ini yang betul-betul bisa memegang adat ya. Adat ya, adat leluhur yang merupakan panji-panji suci ya kan. Leluhur Nusantara ini Syah Bandar Karimadi. Iya, harus kembali itu. Yang bisa menerapkan adat pribumi Nusantara dengan baik dan benar. Itu nanti baru bisa tertata kembali ya. Baru bisa tertata. Atau bisa disebut itu gerbang masuknya. Betul. Jadi untuk bisa mengembalikan jati diri bangsa ini ya harus Syah Bandar Karimadi ini. Ya, tentunya itu kan kembali ke adat. Nah, itu tadi yang bisa membawa panji-panji suci leluhur bangsa Nusantara ini, pribumi Nusantara ini sejauh ini yang saya ketahui ya, itu hanyalah Pak Buron Candradimuka Syah Bandar Karimadi gitu loh. Jadi kalau Pak Buron Candradimuka Syah Bandar Karimadi ini sudah diakui ya, oleh negara, oleh agama, oleh budaya. Nah,
maka Gerbang dibuka. secara otomatis ya, karena kan leluhur ini kan tahu ya, leluhur ya, leluhur dari kehidupan terdahulu saat ini ya, ini kan tahu ya bagaimana pergerakan dari Syah Bandar Kayu Madi ini, yang gitu selama kan? ini di belakang Ya, layar ya, yang Kang Raga. selama ini di belakang layar, gitu. Nah, baru itu nanti akan tertata dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita merubah Baru tatanan yang ada keyakinan, gitu. iya, baru keyakinan bangsa ini betul-betul Kembali akan bangkit. bangkit dengan full power. Tapi tetap menjadi negara republik yang Kang Raga ya. Kalau masalah sistem sih sebetulnya nggak masalah. Keyakinan saja yang Iya, perlu keyakinan. diubah. Betul. Perlu ditata kembali itu kan keyakinannya gitu loh. Jadi masalah sistem pemerintahannya atau sistem kenegaraannya ya mangga lah. Mangga. Tapi tetap ya yang namanya kerajaan ini harus tetap diperankan Untuk ya, karena, untuk memegang ranah batin ya, iya, Kang Raga. ranah-ranah batin gitu. Mungkin itu nanti jurusannya tetap itu ya, iya, Kang Raga. untuk ranah-ranah sakral, Siap. ranah-ranah suci, ya kan, ranah-ranah luhur ini harus dipegang oleh kerajaan, harus diurus oleh kerajaan. Pemerintahan republik harus mengurus lahiriah saja, yang urusannya dengan kemakmuran, ya kan. Nah, itu baru Jadi itu mangga solusinya silakan seperti ya. itu. Kalau mau tetap dengan sistem republik, ya, mangga, sistem demokrasi ya mangga. Walaupun ya dalam kenyataannya dalam sistem republik pun ya kan yang diterapkan pada dasarnya sistem dinasti kerajaan ya kan. Sebenarnya ya. Sebetulnya ya tanpa kan? disadari Iya, sebenarnya iya, ya. siapapun yang jadi pemimpin ya pada dasarnya kayak yang diperlakukan itu sistem kerajaan ya kan, baik itu raja-raja daerah di tingkat kabupaten, iya, di tingkat provinsi, tetap dinasti ya kan? sebenarnya. Tetap dinasti ya. Makanya nggak sinkron itu Iya, Kang Raga ya, gitu, kan? antara keyakinan jati Iya. diri dan akal ya. Iya. Mungkin jadi maksudnya kalau- akal ya. Betul. Kalau sistem demokrasi di mana kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Rajanya Seharusnya rakyat kan ya. rakyat dijunjung tinggi. Betul. Ya kan? Iya. Yang namanya dijunjung tinggi ya difasilitasi. Semuanya. Diistimewakan. Ya namanya rajanya kan rakyat. Iya. Tuhannya rakyat. Tuhannya bahkan, rakyat, gitu loh. iya. Ya kan? Harus diagungkan, harus dimuliakan, harus Makanya, diistimewakan. betul. Tapi realitanya yang Ya, terjadi seperti ini. ya tahu sendiri. Makanya lah, kita gitu juga kan. tidak menyalahkan juga kalau rakyat pada kurang ajar istilahnya Iya. ya. Iya, karena rakyatnya kan rajanya, Rajanya. bahkan Tuhannya loh, Tuhannya, kan? ya. Tapi diperlakukan dengan ya kurang adil. Kurang adil, maka terjadi gejolak seperti Terjadi ini. gejolak, ya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah nanti siapapun yang menjadi presiden ya, ini Ya. perlu sekali untuk diperhatikan ya Kang Raga. Sangat perlu sekali, sangat perlu sekali untuk diperhatikan bahwa yang namanya tatanan kehidupan ini ada tatanan lahir, juga ada tatanan batin. Nah, ini harus ada yang memegang. Betul. Ya kan, harus ada yang mewadahi semuanya, baik tatanan lahir maupun tatanan batin. Siap. Dua-duanya harus ada yang mewadahi, Jadi selaras harus ya. ada yang mengelola, Betul. harus ada yang mengendalikan. Betul. Jadi kehidupan batin pun harus ada yang mengendalikan, Iya dong. harus ada yang mewadahi, Iya dong. sehingga pergerakannya itu bisa Selaras seiring sejalan ya. stabil Stabil, gitu kan, gitu. stabil, nggak Jadi- carut marut gitu loh. Ya mungkin Kang Raga saya bisa menyimpulkan sedikit bangsa kita selalu memuja, memuji dan menunggu datangnya sosok Ratu Adil atau Satrio Piningit. Kalau saya menyimpulkan sebenarnya itu menunggu seseorang yang mempunyai sifat majusi Kang Raga. Gimana Iya. itu ya? Majusi Kang Raga. Pernah Iya. dengar nggak itu Kang Raga? Iya. Artinya tenang ya. Sejauh ini kalau bicara majusi yang sejati ya, Iya. dalam arti maju sifat. Maju Ya sifat. kan? Iya. Sifatnya maju terus. Maju terus, nggak pernah mundur Baru ya. terus nggak pernah Sampai orang mundur. bingung ya. kan? Nggak pernah tua, Iya. maju terus, Maju muda sih, terus, muda baru terus. terus ya. Maju sifat itu yang betul-betul majusi, yang sejati. Itu cuman guru kita ya. Guru Ya itu kita ya, doang gitu. ya Belum pasti ada itu lah, pasti ya. yang Ini punya. kalau kita ya, Heeh. yang majusi itu pastinya aku lihat masih guru kita. Iya, ya. majusi yang betul-betul majusi Majusi. sejati ya, bukan majusi yang
yang hanya berupa percikan, ya, berupa agama. Kan ada ya agama Majusi di Persia kalau nggak di salah. Persia itu kan sebenarnya kalau kita bisa melihat lebih detail juga dari sini juga kan Raga? Iya, memang dari sini. Percikan nih jadi kesana, tapi ya. kita yang punya malah meninggalkan ya Kang Raga. Jadi yang betul-betul Majusi sejati cuma guru kita. Guru kita. Gitu. Itu kayak sifatnya siluman Kang Raga. Sifat lumampah manusia. Iya, memang masih Majusi ada ya. Itu masih gitu. ada. Masih diwakili ada. guru kita sepertinya Guru Kang kita Raga. yang gerakannya itu betul-betul merupakan ciri dari Majusi yang sejati itu hanya guru kita. Lainnya rasanya kok nggak ada. Belum ada, saya belum pernah ketemu. Ya, gitu. belum pernah. Kita kan biasa ya. Bahkan kita pun ya terus mempelajari gitu loh ya. Bagaimana bisa menjadi seorang Majusi. Ya kan sudah diajarkan tuh sama guru kita. Betul. Ya sedikit-sedikit kita dapat percikan lah Kang Raga menjadi seorang Majusi pribumi yang sejati Kang Raga. Ya itu nanti kita bahas di lain waktu. Iya, di lain, tapi kita sentil dikit biar sedikit menggelegar gitu. Betul. Para leluhurnya biar makin semangat Kang Raga, karena Majusinya udah sentil ya. Iya. Baik Kang Raga, jadi untuk mewujudkan suatu kemakmuran bangsa kita memang harus kembali ke adat. Iya, kembali ke jati diri bangsa ini, betul. iya kan? Jati diri bangsa ini ya harus keyakinan pribumi Nusantara ya, namanya juga jati diri, sejatinya diri, ya kan? Jatinya diri, ruhnya gitu diri ya. juga, kekuatannya diri gitu loh, ya, diri sendiri gitu loh, bukan sendiri. dari bangsa lain kan, gitu loh. Ya, agama dari bangsa lain, budaya pun seperti itu. Jadi hanya dengan adat. Dan sekali lagi yang hanya bisa membawa adat secara baik dan benar ini hanya Sabandar Karimadi. Mau dipercaya atau tidak ya mangga ya. Iya, mau dipercaya atau tidak ya mangga. Tapi kan ini sudah ada judulnya Media Leluhur Nusantara. Ya. Artinya apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan itu adalah mewakili daripada leluhur Nusantara, pribumi kita. Iya. Jadi kalau mau menuntut ya penuntut aja para leluhur itu. Iya. Kita kan hanya mewadahi. Hanya media. Ya, hanya media kan leluhur seperti Nusantara. itu. Berat loh kita mengatasnamakan leluhur Nusantara. Oh iya. Kualat gitu. Kualat ya, bisa-bisa nggak bisa berdiri Kang. Betul. Pemirsa, luar biasa sekali, saya mulai hangat sebenarnya Kang Raga ya. Aduh, jadi seperti yang beliau tuturkan, kita nggak usah bingung harus bagaimana dan seperti apa, nggak usah kita itu demo-demo, nggak usah kita itu unjuk rasa, malah makin carut marut ya bangsa kita. Nah, solusinya seperti yang beliau sampaikan, kembali ke adat. Masalah tata caranya seperti apa, nah beliau pasti akan menyampaikan itu kita. Atau sowan langsung lah ya. Bagaimana atau seperti apa atau ini kan seperti itu yang dibutuhkan adalah solusi. Benar. Gitu Ya, dalam hal ini tentunya dari pihak penyelenggara negara. Betul. Karena ini kan berkaitan dengan negara. Betul kan. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya kan. Ya otomatis ya dari pihak pemerintah atau penyelenggara negara gitu. Ya kan, yang ya itu tadi intinya sih sebetulnya negara, agama, budaya ini harus mengakui ya dan memahami ya Sabandar Karimadi. Ya, kan? Bukan mau menghilangkan agama, ya, tapi tidak mengakui. Iya, agama mangga silakan ya kan, dipegang ya kan oleh masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing ya kan, dijalankan dengan syariatnya masing-masing, mangga silakan gitu loh. Tapi untuk keyakinan jati diri jangan dihilangkan, kembali lagi. Ini berkaitan dengan bangsa dan negara gitu loh ya kan. Jadi karena negara ya dengan keilmuan kenegaraannya tidak berhasil ya kan, begitupun agama, begitupun budaya ya kan, ya makanya perlu kembali kepada adat pribumi Nusantara, keyakinan pribumi Nusantara gitu loh.
Ya, karena kan juga ini sudah diramalkan. Nah, kita bilang diramalkan kan memang secara jati diri kita tuh masih menganut kepercayaan para leluhur kita. Nyatanya ada ramalan, nyatanya ada kerajaan dan lain sebagainya. Dan memang harus kembali lagi. Iya, bangsa ini tidak akan bisa tegak berdiri, ya kan, berjaya, ya, jika tidak kembali kepada jati diri. Ya, minimalnya ya dengan kembali membangkitkan spiritual Nusantara, minimalnya itu ya. Jadi jika tidak kembali ke spiritual Nusantara ya kehidupan akan semakin carut marut. Pasti. Tapi tidak Kang Raga, memang ini sudah waktunya, makanya kita tegaskan ya ini adalah gerbang membuka kembali peradaban leluhur kita. Betul. Ya, jadi kita memang sudah seharusnya maju dan makmur. Betul. Ya. Betul. Jadi pemirsa, untuk tayangan kali ini memang semakin panas, tapi kita tidak bisa berlama-lama berbicara, nanti malah ngalor ngidul kemana-mana. Ya, jadi untuk pembahasan kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Lain waktu tidak lama lagi kita akan teruskan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Tentunya demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Iya. Ya minimalnya kita sebagai putra bangsa, ya kan, generasi bangsa muda ini ikut memberikan satu wajib dong Kang, memberikan satu masukan ya, wajib kan, dong Kang untuk kemajuan bangsa. Siap, ini, ya. Wajib ya, wajib ya. Pemirsa, saya rasa cukup di sini. Lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi ya Kang Raga. Mangga, silakan. Sami-sami Nyimas Ratu. Terima kasih pemirsa. Salam, segala salam. Salam. Insun Rahayu, Balaria Waluya, Asma Pangestu, Hibat Pangriksa.